Film ini mengisahkan seorang perempuan yang mencoba memulai awal baru dalam hidupnya dengan menjadi asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya raya. Hingga suatu hari, wanita ini mulai menyukai majikannya sendiri. Hi, Millie. Hi, Mrs. Winchester. Kisah diawali dengan Millie yang sedang menjalani wawancara kerja di rumah keluarga Winchester yang megah dan mewah. Nina, sang pemilik rumah, terlihat sangat antusias menyambut kedatangan calon asisten rumah tangga tersebut. See what you're getting yourself into? Sure. Sikapnya ramah, penuh senyum, dan tampak begitu hangat. Nina kemudian menjelaskan berbagai tugas yang harus dikerjakan Millie apabila diterima bekerja. Ia mengajak Millie berkeliling rumah, memperlihatkan ruangan-ruangan besar yang tertata rapi dan elegan. Suasana rumah saat itu terlihat bersih, indah, dan terorganisir dengan baik. You sure you even need a housekeeper? So I'm not gonna have... Okay, I'll be in touch. Setelah wawancara selesai, Millie meninggalkan rumah keluarga Winchester dengan harapan besar. Ia sangat berharap diterima bekerja di sana, karena pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan untuk menata kembali hidupnya yang berantakan. Millie tidak memiliki rumah. Sehari-hari ia tidur di dalam mobilnya. Ia hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian. Bahkan suatu malam ia sempat diusir oleh polisi karena tidak diperbolehkan berhenti dan tidur di tempat tersebut. Can't sleep here. I'm so sorry, Namun tak lama setelah kejadian itu, Nina menelepon dan memberi kabar bahwa Millie diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah mereka. Kabar itu menjadi titik terang dalam hidup Millie. Ia merasa hidupnya mulai mendapatkan kesempatan kedua. Hari pertama bekerja pun tiba. Sesampainya di rumah keluarga Winchester, Millie melihat seorang pria tukang kebun bernama Enzo membukakan gerbang. Enzo hanya diam dan memandangnya dengan tatapan misterius. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat, hanya sorot mata yang seakan ingin mengatakan sesuatu. Di dalam rumah, Nina langsung menyambutnya dengan ramah seperti sebelumnya. Namun Millie merasa heran. Rumah yang dulu terlihat sangat rapi kini tampak berantakan. Barang-barang tidak tertata. Suasana terasa berbeda dari saat pertama kali ia datang. Nina kemudian memperkenalkan suaminya, Andre, serta putri mereka yang bernama Sissy. Andre terlihat sopan dan ramah. Ia menyambut Millie dengan sikap yang baik. Berbeda dengan Sissy, yang menunjukkan ekspresi tidak senang dan bersikap sinis kepada Millie sejak awal. Setelah perkenalan itu, Millie menuju kamar yang akan ditempatinya. Di sana ia menyadari sesuatu yang aneh. Pintu kamarnya hanya bisa dikunci dari luar. Jendelanya pun tidak bisa dibuka. Ketika Nina datang dan melihatnya memperhatikan pintu dan jendela, Nina menjelaskan bahwa itu hanya kerusakan kecil dan akan segera diperbaiki. Mendengar penjelasan itu, Millie mencoba merasa tenang. Nina bahkan memberikan sebuah iPhone Pro Max kepada Millie untuk memudahkan komunikasi pekerjaan. Hadiah itu membuat Millie semakin merasa dihargai dan beruntung. You're here with us. Thanks. Can I give you a hug? Malam itu, Millie merasa bahagia. Ia berpikir hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Nina! Namun keesokan paginya, segalanya berubah drastis. Nina tiba-tiba marah-marah dan menuduh Millie menghilangkan kertas pidatonya. Suasana menjadi tegang. Andre berusaha menenangkan istrinya dan meminta maaf kepada Millie. I'm so sorry. Don't worry about it. I don't know what's been going on with her lately. She's... Hari itu menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tersebut. Thank you. Tomorrow will be better. Setelah selesai membersihkan rumah, Millie bertemu Enzo saat membuang sampah. Tatapan Enzo kembali terasa aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun dari kejauhan Nina mengawasi, membuat Enzo mengurungkan niatnya. What are you doing here? I work here. Malamnya, saat menyiapkan makanan, Millie mencoba mengajak Sissy berbicara agar lebih akrab. Tetapi Sissy tetap bersikap sinis. Andre kemudian datang dengan senyuman hangatnya, mengubah suasana. Millie merasa hanya Andre yang selalu bersikap baik kepadanya. Suatu malam sebelum tidur, ia membuka profil Instagram Andre. Ia tak menyangka ada pria kaya, tampan, dan tampak begitu baik seperti itu. Diam-diam, ia berharap suatu hari bisa memiliki pasangan seperti dirinya. Pikiran itu bahkan terbawa hingga ke dalam mimpinya. Absolutely fucking not. Di hari liburnya, Millie berniat pergi keluar. Namun Nina tiba-tiba melarangnya, padahal sebelumnya ia sendiri yang memberi izin libur setiap akhir pekan. Andre datang dan tetap mengizinkan Millie pergi.
Go, take your time. Millie menuju kantor polisi untuk wajib lapor, karena ia adalah mantan narapidana yang bebas bersyarat. Sebelum pulang, Nina menelepon dan memintanya menjemput Sisi di tempat les. Namun setibanya di sana, ternyata Sisi sudah berencana menginap di rumah temannya. Ibu temannya bahkan menelepon Nina untuk konfirmasi. Saat itu Millie merasa seperti sedang dipermainkan. Have fun. We figured it out? Okay. Malamnya, karena merasa bosan, Millie pergi ke ruang santai untuk menonton film. Kebetulan Andre juga tidak bisa tidur dan ikut menonton bersamanya. Tak lama kemudian, Nina memergoki mereka berdua. Ia tampak kesal melihat suaminya bersama pembantunya. Nina marah dan berniat memecat Millie. Namun Millie memohon dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. What are you doing up? What do you mean? I can say the same about you. At 2 a.m. Want to get on this? Some Dawson? Baby, it's 2 a.m. Okay. So I'm gonna need you to pack your stuff and leave first thing in the morning before Cece wakes up, so she doesn't get upset. No, Nina. Suatu hari, saat membersihkan rumah, Millie tanpa sengaja mendengar gosip dari teman-teman Nina. Mereka membicarakan terapi kejiwaan yang dijalani Nina, serta kesabaran Andre yang setia mendampingi istrinya. Rasa penasaran membuat Millie mencari tahu. Ia menemukan obat-obatan terapi di kamar majikannya. Suatu malam, Nina mengetuk pintu kamar Millie sambil membawa pisau. Ketakutan, Millie segera memanggil Andre. Not house. Andrew? Wrap this. Malamnya, Andre meminta maaf atas sikap istrinya. Ia juga bercerita bahwa Sisi bukan anak kandungnya, namun ia menyayanginya seperti anak sendiri. Sosok Andre yang penuh perhatian membuat Millie semakin kagum. Anehnya, keesokan harinya, Nina berubah menjadi sangat baik. Ia meminta maaf dan bahkan memberikan beberapa pakaian kepada Millie. Ia juga meminta Millie memesan tiket nonton dan hotel untuk akhir pekan bersama Andre. Millie pun segera memesan dan membelikan apa yang diminta oleh Nina. Setelah itu, dia langsung pergi menjemput Sisi di tempat les balet. Setibanya di rumah, dia yang penasaran dengan keluarga Winchester ini mencoba bertanya kepada Enzo. Karena Enzo telah bekerja lebih lama darinya, siapa tahu dia mengetahui sesuatu. Namun sebelum Enzo sempat menjawab, Nina keluar rumah dengan marah-marah. Dia marah karena tiket yang dipesan oleh Cici, padahal dia yang memintanya untuk membeli. Nina justru memarahinya karena hari Sabtu ia harus menemani Sisi di acara sekolah. Ia bahkan meminta ganti rugi. Beruntung Andre datang dan meredakan situasi. What's wrong? Millie booked, and she's gonna have. Let's pay for anything. Thank you. Hari Sabtu pun tiba. Nina pergi bersama Sisi, meninggalkan Millie dan Andre berdua di rumah. Okay, sorry, shit. Andre kemudian berbicara dengan Millie. Andre menyarankan agar tiket yang sudah dibeli tidak terbuang sia-sia. I think you should. I can't. I don't. How about you and I go? Lalu Andre mengajaknya pergi nonton. Selesai menonton, mereka pun makan malam bersama. Di sana tidak terlihat jika mereka sebenarnya adalah majikan dan pembantu. Sebaliknya, mereka terlihat seperti pasangan kekasih. Mereka menuju hotel yang sudah dipesan. Karena kamar yang dipesan cuma satu, Andre memesan satu kamar lagi. Mereka berdua masuk ke kamar masing-masing. Tak lama dari itu, Millie panik saat melihat ponselnya banyak pesan dari Nina. Pesan berisi kemarahan dan mengancam memecat Millie. Dia lalu segera bercerita kepada Andre. Dia sangat sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Andre yang mencoba menenangkan Millie, kemudian malah terbawa suasana. Dan berlanjut ke adegan yang pastinya kita semua tahu dan bisa ditebak. Everything is gonna be okay. I'll be okay. Keesokan paginya, Andre membuat kesepakatan dengan Lily untuk merahasiakan hal ini. Sesampainya di rumah, ternyata rumahnya sepi. Nina sedang pergi mengantar Sisi. Tanpa berpikir panjang, Andre yang masih merasa kurang tadi malam, lalu mengajaknya untuk lanjut lagi. Singkat cerita, saat sarapan pagi, dia memuji masakan Millie di depan Andre. Namun, alih-alih memuji, ternyata dia juga menyindir halus Millie dengan berkata, "Masakannya enak, tapi kamu belajar dari mana? Padahal selama ini kamu menghabiskan hidup selama 10 tahun di penjara." Did you learn how to cook while you were in prison? Or she came to work with us? Perkataan Nina membuat Andre terkejut, karena selama ini Millie tidak pernah memberitahunya. Millie sendiri juga terkejut, karena ternyata Nina mengetahui masa lalunya. Suasana menjadi sedikit canggung.
Namun Nina dengan tenang malah menyuruh Millie untuk membeli sembako di supermarket menggunakan mobilnya. You haven't really been keeping up with. And could you use my car for becoming? I had it all wrong. She knew. The whole fucking time, she knew I needed this. Saat mau kembali ke rumah keluarga Winchester, Millie ditangkap polisi atas dugaan pencurian mobil. Hands against the car, please. What? Said. Dan itu semua ternyata sudah direncanakan oleh Nina. Andre yang tahu akan hal itu kemudian memberitahu polisi jika ini semua adalah salah paham. Akhirnya polisi melepaskan Millie berkat bantuan dari Andre. Sesampainya di rumah, suasana berubah menjadi tegang saat Nina melampiaskan kemarahan kepada Millie atas perselingkuhannya dengan suaminya. Dia mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Namun hal tak terduga terjadi. Andre malah balik marah kepada Nina karena telah mengancam Millie. Dia juga sudah muak dengan semua kelakuan istrinya. Nina lalu diusir oleh Andre untuk segera pergi dari rumahnya. It makes me sick. I would like you to leave. What? I can't sit here and watch you destroy. Please leave my house. Like how packing your things. Sejak itu, Andre dan Millie menjadi pasangan kekasih tanpa ada gangguan lagi. Tiada hari tanpa berolahraga. Sampai suatu hari, Millie dikagetkan oleh Enzo yang berdiri menatapnya dari depan rumah. What do you want? Sementara itu, setelah Nina pergi meninggalkan rumah itu, bukannya bersedih. Dia malah terlihat sangat bahagia telah bebas dari keluarga Winchester. Karena selama ini ternyata Nina merasa hidupnya seperti terpenjara setelah menikah dengan Andre. Kembali ke rumah keluarga Winchester, Andre memecat Enzo yang telah membuat Millie ketakutan. What happened? Hey! Hey! Fired. Got that? Setelah itu Andre mengajak Millie untuk berolahraga di kamar Millie di lantai atas. Di sana Andre memberikan minuman yang sudah diberi obat bius yang membuat Millie tertidur. Saat terbangun, Millie mengira Andre bercanda mengunci pintunya dari luar. Ternyata itu adalah hukuman karena Millie telah memecahkan piring kesayangan keluarga Winchester. Cuma gara-gara piring, dia dihukum dan dikunci dalam kamar. What are you talking about? Andrew, open the door. Dan ternyata cerita di balik itu, Nina merasakan hal yang sama sebelumnya. Jika dia melakukan sedikit kesalahan, dia akan dihukum sama seperti Millie. Selama ini semua orang yang berpikir Nina kejiwaannya terganggu adalah salah. Semua telah diatur sedemikian rupa oleh Andre. Dan Enzo si tukang kebun sebenarnya sudah tahu dan tidak setuju dari awal jika Nina sengaja mencari orang untuk menggantikan posisinya. You take Sissy and you leave right now. I will take care of Andrew. No. Andrew's gonna leave me. How? My plan was to hire a pretty girl to replace me. Jika suka film ini dan ingin lebih tahu tentang film ini, silahkan tonton full filmnya. Karena masih ada banyak cerita setelah Millie menjadi pengganti Nina di rumah keluarga Winchester. Film ini berjudul The Housemaid